ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan kepada kita nikmat Islam, dan Allah berikan kepada kita keinginan dan semangat untuk belajar agama. Ini nikmat yang sangat agung, dan kita kalau ingin mengetahui agungnya nikmat menjadi seorang muslim dan menuntut ilmu, perlu kita bandingkan dengan manusia di dunia. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah Islam, maka jauh orang yang tidak kenal Islam daripada orang yang mendapatkan nikmat Islam. Apalagi seorang ketika Allah jadikan sebagai seorang muslim yang mengerti akidah yang benar, selamat dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemudian selamatkan juga ibadahnya dari amal-amal tambah dasar, maka ini lebih memberikan isyarat kepada kita nikmatnya, agungnya nikmat seorang diberikan hidayah Islam dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di antara permintaan para ulama adalah diberikan keistiqomahan di atas Islam dan Sunnah. Artinya tuntunan syariat, ajaran, akidah yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita pahami bahwa Tauhid itu kalau diperinci ada 3, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah yang wajib kita esakan, dinamakan dengan Tauhid Rububiyah. Yang kedua berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan dan harus ditetapkan, maka wajib kita tetapkan apa adanya, dinamakan dengan Tauhid nama dan sifat. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hak Allah, pemurnian ibadah kepada Allah, dikenal dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Dan kitab tauhid ini secara garis besar adalah membahas tentang tauhid uluhiyah, membahas tentang tauhid uluhiyah, tauhid dan membahas lawannya, kesyirikan, membahas hal yang menyempurnakan tauhid dan hal yang bisa mengurangi tauhid, dibahas dalam kitab tauhid ini. Kita sampai pada bab yang ke-46. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babun at-tasammi
biqadil qudati wa nahwihi. Bab tentang larangan memberikan nama atau gelar dengan qadinya para qadi, qadil qudah, atau rajanya para raja, atau penguasanya para penguasa, sultannya para sultan. Ini termasuk hal-hal yang dilarang. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wafis sahih, dibaca mas biar nyimaknya enak. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhna ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah qala Sufyan mislu syahan syah. Sesungguhnya gelar nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang yang menggunakan gelar raja di raja, tiada raja yang hak selain Allah. Sufyan berkata, juga seperti gelar Syahansah. Syahansah ini istilah di bahasa Persia. Artinya sama dengan Malikul Amlak, raja di raja atau rajanya para raja, penguasanya para penguasa, itu sama. Wa fi riwayatin ada maksudnya. Riwayat yang lainnya dan disebutkan dalam riwayat yang lain, Awyadu rajulin 'alallahi yaumal qiyamati wa akhbasu. Orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Yaitu maksudnya orang yang menggelari atau menjuluki dengan Malikul Amlak, raja di raja atau rajanya para raja. Bab ini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, karena di sini ada yang terkadang kedudukannya itu sampai kesyirikan, walaupun ada sebagian yang kedudukannya sampai dalam batas haram, tidak sampai derajat kesyirikan. Disebutkan di At-Taqid wa Taqsim, ma hukmu qadi al-qudah, apa hukum menamakan diri qadi al-qudah, raja di raja, sultan, salatin, atau dalam bahasa Persia syahansyah, penguasanya para penguasa. Apa hukum? Kata beliau, kabiratun in qasada bi mujarrad tasmiyah. Hukumnya dosa besar kalau dimaksudkan sekedar nama, tidak dikaitkan dengan kandungan maknanya. Kalau sekedar nama saja maka tidak sampai derajat kesyirikan, tapi hal terlarang. Hukum yang kedua, syirkun akbar. Ida tukida bi anna qadin ala kulli qadin hatta Allah. Hukumnya syirik besar kalau diyakini bahwa dia adalah hakimnya para hakim, penguasanya para penguasa, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti apa? Menetapkan pada dirinya sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila diyakini dia adalah memang qadi terhadap semua qadi, termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini jatuhnya pada syirik
besar. Tapi ada yang boleh, yang ketiga. Jaizun wal afdal alla yuf'al in qayyadnahu wa hasarnahu bi ta'ifatin aw balin aw zaman. Ada hukumnya boleh. Walaupun yang lebih utama kata beliau agar tidak dipakai. Tapi boleh. Seperti umpama qadhi qudati Indonesia, umpama hakimnya para hakim Indonesia dibatasi dengan tempat, atau qadhi qudati Misr, umpama hakimnya atau penguasanya para hakim Mesir dibatasi dengan tempat. Jadi lingkupnya sempit dan terbatas. Dibatasi dengan tempat atau dibatasi dengan komunitas tertentu atau dibatasi dengan waktu. Umpama qadhi qudha sana ini, jadi hakimnya para hakim, qadhinya para qadhi, rajanya para raja, umpama di tempat ini atau pada waktu ini di tempat ini. Jadi terbatas, hukumnya boleh. Tapi apa? Lebih selamat tidak menggunakan. Makanya dahulu sebutkan dalam sebagian syarah itu di Saudi tidak pakai gelar qadhi qudha, tapi raisul qudha. Kepalanya para qadhi itu yang dipakai. Jadi itu mungkin ungkapan lebih selamat. Nah, kenapa dibahas semacam ini? Jangan dianggap ini adalah sekedar suatu hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan seorang muslim. Jangan dianggap tidak ada sangkut pautnya dengan akidah. Ini sangat bersentuhan. Dari si mananya? Yaitu agar seorang muslim itu beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar seorang muslim mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar seorang muslim mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menggunakan istilah-istilah atau nama-nama yang seakan-akan itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bagian daripada ta'zim Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai seperti ini para ulama membahas tentang masalah pembahasan tauhid. Bagaimana beradab kepada sampai dalam masalah gelar-gelar atau lakop-lakop atau julukan atau nama. Al-Mu'allif menyebutkan dalil qala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhna ismin indallah rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Sesungguhnya orang paling hina, akhna artinya awdo, orang paling hina, orang paling rendah di sisi Allah adalah orang yang menggelari dengan gelar malikul amlak, raja diraja. La malika illallah, pada tidak ada raja yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penguasa yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada faedah penting. Ada faedah penting pada hadis ini. Seorang apabila dia menginginkan suatu kemuliaan tapi ditempuh dengan jalur yang tidak diberikan syariat, justru hasilnya sebaliknya, justru Allah hinakan. Makanya apa? Dia menamakan dengan gelar apa? Raja diraja, juluki dirinya dengan raja diraja atau penguasanya para penguasa. Itu kan untuk mengagungkan dirinya, mengangkat dirinya. Tapi apa hasilnya? Kata Nabi SAW, itu adalah sehina-hina nama
sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akhna ismin indallah, itu nama yang paling hina. Justru dibalik. Itu uqiba bidakiti qasdi. Hukumannya berbalik daripada maksud orang tadi. Sama juga seorang menggunakan tamimah untuk sembuh, ya, untuk sempurna, kan? Sembuh, selamat, ya, ben tenang. Tapi justru hasilnya sebaliknya. Sebaliknya hasilnya. Orang kalau pakai jimat bukan tambah tenang, hatinya terus akan gundah, akan terus ketakutan. Dibalik hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin tenang seorang bergantung kepada benda yang tidak punya daya dan upaya. Dipecah ya pecah, dilempar ya terlempar, dimasukkan got juga masuk got, ya. Gampangnya seperti itu. Maka ketika dia ingin mendapatkan suatu kesempurnaan dengan jalur yang tidak diperlukan syariat, maka kibabinakri kosti, maka balasannya justru apa? Berkebalikan dari keinginannya. Maka ini akan menjadi ingat bagi kita. Kita ketika ingin sesuatu yang baik, maka jalurnya harus dengan jalan yang baik. Karena tujuan yang baik memang harus apa? Ditempuh dengan cara yang baik. Kalau ditempuh dengan cara yang buruk, walaupun tujuannya baik, nanti akibatnya apa? Mendapatkan balasan sebaliknya dari apa? Kebalikan dari yang diinginkan. Qala Sufyan, mislu syansah. Syansah ini artinya sama. Malikul amlak, qadil qudud sama. Qadinya para qadi. Tapi ini bahasa apa? Persia. Maka ini juga terlarang. Di sini ada nggak istilah itu? Ada. Seperti qadinya para qadi. Gitu ya? Mungkin beda, mungkin beda. Tapi Allah alam. Mungkin apa namanya, lebih selamat kalau hal-hal yang sifatnya itu iltibas, ada kesamaran makna, itu hendaknya diikat dengan tempat atau umpama daerah ini. Tapi biasanya kan ada itu. Jadi kalau situ insya Allah selamat. Ya. Kalau ada kaitan tempat, maka itu selamat. Tapi masail bagaimana kandungan bab? Kandungan bab ini, 1. Dilarang menggunakan gelar raja di raja. Yang kedua, dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya, seperti contoh yang dikemukakan Sufyan. Terus yang ketiga, hal ini dilarang karena mengandung suatu unsur persamaan atau pensejajaran antara Allah dengan makhluknya, sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian. Tapi tetap beda hukumnya. Dia bermaksud ketika mulafat tadi, hatinya memang maksudnya untuk itu atau sekedar nama. Kalau maksudnya adalah memang dia adalah mengaku sebagai rajanya, para raja di raja, ya. Maka berbeda dengan sekedar nama. Sekedar dengan nama. Maka tadi di awal disebutkan ada berapa hukum? Ada 3. Ada hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar, tidak sampai perbuatan syirik. Yang kedua, ada hukumnya adalah syirik kepada Allah, ya. Yang ketiga, hukumnya apa, Bu? Boleh kalau dikaitkan dengan tempat tertentu. Dan memang penggunaan itu ada di sebagian negara, ada. Qadhi qudud itu ada. Dan mungkin itu nama-nama yang banyak digunakan, sehingga diingatkan oleh al-mu'allif dengan judul Babu Tasammi bi Qadhi al-Qudud, karena mungkin itu yang banyak terjadi, diingatkan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, 67. Bersama-sama. Bab 47, menghormati nama-nama Allah Ta'ala dan merubah nama karena itu.
Tapi bab berikutnya, bab yang ke-47, bab menghormati nama-nama Allah dan merubah nama tersebut dengan tujuan memuliakan Allah. Jadi memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama manusia demi menghormati nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah itu kalau disebutkan ada dua. Nama-nama Allah kalau disebutkan ada dua. Yang pertama ada nama-nama yang khusus hanya untuk Allah, tidak boleh bagi makhluknya. Seperti Allah, ya, Dzul Jalal, seperti Ar-Rahman, ya, itu khusus bagi Allah. Al-Khaliq, itu khusus Allah. Rabbul Alamin, itu khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada nama-nama yang lain. Yang kedua, kalau khusus ini berarti apa? Tidak boleh bagi makhluk memberikan nama dengan nama-nama tadi. Tidak boleh. Kalau ada yang memberikan nama dengan nama tadi, maka dianjurkan untuk merubah. Yang kedua, nama-nama Allah tapi makhluk juga boleh diberikan nama dengan nama-nama tadi. Artinya mustarak, al-asma mustarakah. Itu nama-nama Allah, tapi makhluk juga diberikan nama dengan nama-nama tadi. Seperti umpama Rahim, Rauf. Rahim, Rauf termasuk nama Allah. Sami', Basir. Faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Artinya Sami', Basir, itu nama Allah. Tapi manusia juga disifati dengan nama Sami' dan Basir. Dan Allah mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan nama dengan apa? Rauf Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Rasulullah itu rahim kepada orang beriman. Adalah nama-nama yang mustarakah. Mustarakah. Nama Allah tapi makhluk boleh menggunakan nama tadi. Tapi jangan dikasih al, jangan. Jangan istilah seperti Ar-Rahim, jangan. Rahim boleh. Ar-Rauf jangan. Tapi Rauf. Sami jangan, As-Sami jangan. Kecuali ditandai dengan Abdul, hamba, maka itu bagus. Itu namanya takbid, menghambakan kepada Allah. Jadi ada nama yang khusus bagi Allah, ada nama-nama yang mustarakah. Nah itu nama Allah, tapi makhluk juga boleh diberikan dengan sifat atau nama tadi. Tentu berbeda. Allah Ghafur, Allah Rahim. Ghafur, Rahim. Allah Rauf, Rahim. Tapi Rasulullah juga Rauf, Rahim. Tapi ini Rauf Rahim sesuai dengan kemuliaan Allah Al-Khaliq, maka Rauf Rahimnya Rasulullah SAW maka sesuai dengan kerasulan dan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kesamaan nama tidak mesti sama pada hakikatnya kalau memang itu mustarakah. Jadi kalau ngasih nama lebih selamat ya kalau pakai nama-nama Allah, wis gak usah beda no ini khusus atau tidak, wis ditambahi Abdul gitu ya. Jadi Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rauf, ya, Abdul Rahim, ya, Abdul Khaliq. Wis gak usah cari iki khusus apa enggak ya, biar gak repot. Kecuali kalau memang apa? Memang kita tahu. Cuman kalau memang tidak bisa bedakan, maka lebih selamat ditambah apa? Nama Abdul. Itu menunjukkan pengambahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang pertama diriwayatkan dari Abu Suraih bahwa ia sebelumnya diberi kunyah sebutan nama panggilan Abdul Hakam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Innallaha huwal hakam ilaihil hukum. Ini mana ini? Ilaihi. Inna qaumi ilaihil hukum.
Faqala inna qaumi. Faqala inna qaumi. Itu lagi. Ya itu lagi coba. Inna Allaha huwal hakam. Oh iya. Wa ilaihil hukum. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi say'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain faqala ma aksana hada fama laka minal walad qultu suraihun wa muslimun wa abdullah qala faman akbaruhum qultu suraihun faqala fa anta Abu Suraih. Sesungguhnya Allah itu adalah al-hakam dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumannya. Ia berkata kepada Nabi, sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Nabi bersabda, alangkah baiknya hal ini, apakah kamu mempunyai anak? Ia menjawab, Surai, Muslim, dan Abdullah. Nabi bertanya, siapakah yang tertua di antara mereka? Surai, jawabku. Nabi bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Surai, Bapak Surai. Taib. Al-Mu'allif menyebutkan satu dalil berkaitan bab ini dari Abi Syuraih. Annahu kana yukna Abul Hakam. Dia dijuluki dengan Abu Al-Hakam. Jadi kunyah itu yang diawali dengan Abu Fulan, intaman kunyah. Dia dijuluki dengan Abul Hakam. Itu kunyahnya, julukannya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepadanya, Innallaha wal hakam wa ilaihil hukm. Sesungguhnya Allah itu al-hakam yang menetapkan hukuman, dan segala hukuman dikembalikan kepada Allah. Disebutkan dalam hadis yang lainnya apa? Innallaha hakamun adlun. Innallaha hakamun adlun. Allah adalah memang memberikan hukuman yang adil, memberi hukuman yang adil. Innallaha hakamun adlun. Kok Anda dijuluki dengan Abu Hakam? Faqala, apa alasannya? Ini sebab kenapa dinamakan dengan Abul Hakam, padahal dia tidak punya anak namanya apa? Al-Hakam. Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni. Sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih tentang suatu, mereka datang kepadaku. Berarti Abu Syuraih seorang yang termulia, terpandang dia. Bukan orang mulia, orang terpandang. Sehingga jadi rujukan ada masalah kejujukan, ya. Fahakamtu bainahum. Maka aku menetapkan hukuman, aku putuskan tentang tulisan mereka. Faradhiya kilal fariqain, dan kedua belah pihak yang berselisih ridho dengan keputusan saya. Ini ada faedah penting, yaitu apa? Salah satu amal mulia itu adalah faedah yang pertama, ketika berselisih seorang itu hendaknya mencari jalan perdamaian supaya damai. Orang kalau masalah dengan orang, ya, dua-duanya rugi. Dua-duanya apa? Rugi. Dua kampung ribut, dua-duanya rugi. Dua negara perang, dua-duanya pasti ada ruginya. Jadi ketika dalam kehidupan kita di masyarakat, kalau ada problem dengan orang lain, maka bagaimana supaya masalah selesai dengan mencari orang yang kira-kira bisa memberikan solusi. Nah, kaumnya Abu Syuraih ini, kalau mereka berselisih datang kepada Abu
Syuraih. Akhirnya Abu Syuraih ini memberikan keputusan mendamaikan antara keduanya sehingga kedua-duanya ridho. Akhirnya dijuluki dengan Abul Hakam karena dia yang biasa memutuskan suatu hukum yang menjadikan orang itu ridho. Dan ini ada pelajaran yang lainnya apa? Yaitu salah satu amal mulia yaitu al-islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, mendamaikan di antara manusia. Dan memang segala sesuatu yang bisa menyebabkan keributan, segala sesuatu yang bisa menyebabkan perselisihan harus ditutup sebisa mungkin. Dan kalau itu harus terjadi, maka Islam mengajarkan apa? Al-islah, itu perbaikan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwa illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada baiknya kebanyakan ucapan manusia, kecuali jadi bisik-bisiknya manusia kebanyakan tidak ada baiknya, kecuali 3. 1, man amara bi shadaqatin, yang memerintahkan sedekah, ngajak sedekah. Au ma'rufin, ngajak kepada kebaikan. Yang 3, atau mendamaikan di antara manusia. Ini hal yang penting. Hal yang penting yaitu al-islah bainan nas. Faradhiya kilal fariqain. Dua-dua orang yang berselisih yang datang kepada Abul Hakam atau Abu Syuraih itu akhirnya ridho. Dan ini cara terbaik ketika seorang dihukumi dengan cara yang menjadikan dua-duanya ridho, itu menjadikan hasad dengki hilang. Beda dengan dihukumi kemudian salah satu pihak tidak ridho, itu masih ada ganjel. Walaupun di hadapan orang yang memutuskan itu anggapnya selesai, tapi di belakang masih menyisakan masalah. Tapi kalau sama-sama ridho, maka ini berarti selesai permasalahan. Ridho, dan itu muncul dari hati. Faqala ma asana hadza, alangkah baiknya perbuatan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muji siapa? Abul Hakam atau Abu. Kenapa? Dia menyelesaikan permasalahan yang diperselisihkan manusia. Masalah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fama laka minal walad?" Anakmu siapa namanya? 1 Syuraih namanya, kemudian Muslim, kemudian Abdullah disebutkan. Qal faman akbaruhum, siapa yang terbesar? Qultu Syuraih, kata Abul Hakam dan Syuraih. Nah ini berarti ada faedah yang lainnya. Apa itu? Ketika suatu yang tidak baik itu ditutup, sebisa mungkin diberikan ganti yang syar'i. Supaya apa? Supaya orang itu lebih mudah meninggalkan suatu terlarang. Jadi suatu kalau terlarang kita katakan ini tidak boleh, maka gitu jangan ada solusi. Ini haram, maka jangan ada solusi. Di sini Nabi SAW ketika jangan pakai Abul Hakam, tapi pakai apa? Kalau gitu Abu Syuraih, karena anak terbesar namanya Abu Syuraih. Dan itu yang paling baik, walaupun tidak harus dari terbesar, ya. Tapi itu paling baik, paling berat Abu Syuraih, ya. Bahkan Aisyah ummul mukminin beliau tidak punya anak tapi pakai kunyah Ummu Abdillah, maka dia juga berkunyah. Hadis ini riwayat Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Doanya hadis ini, nama Abul Hakam itu boleh tidak? Tidak boleh ya. Itu Hakam
atau hakim tidak boleh. Tapi ternyata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian ada namanya hakam atau hakim itu ada. Seperti Hakim bin Hizam, ada juga namanya hakam ada. Nah, bagaimana mengkompromikan antara hadis ini dengan yang dohirnya Rasul melarang pakai nama siapa? Abul Hakam, dengan nama sahabat yang namanya hakim atau hakam tapi tidak dirubah namanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian para ulama menimbang dari sanad riwayat para sahabat yang namanya Abul Hakam itu lebih kuat. Ada seperti itu, ya. Akan tapi yang tepat atau ta'ala karena hadis ini juga Sahih Al-Albani, ya. Al-Mu'allif juga menyebutkan di sini, maka tergantung. Kalau sekedar nama maka tidak mengapa, sekedar nama. Cuman kalau dikaitkan dengan sifat yang melekat pada nama itu, maka ini yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah. Dan Abul Hakam di sini kisahnya adalah memang melekat dengan sifat. Dia diberikan kunyah Abul Hakam karena memang dia, yaitu sifat yang melekat pada dirinya. Jadi ini adalah salah satu cara ulama dalam mengkompromikan. Ini hakam kok disuruh berubah, ternyata ada nama-nama sahabat yang lainnya kok dibiarkan. Jadi itu maksudnya fi masail. Kandungan bab 1, wajib memuliakan asma dan sifat Allah dan dilarang memakai nama atau kunyah yang dapat mensejajarkan dirinya dengan Allah walaupun tidak bermaksud demikian. Aduh. Yang kedua, disyariatkan mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Jadi sebelum ngasih nama maka perlu diperhatikan sisi maknanya bagaimana, si syar'inya bagaimana. Kalau di sini dikala penting tempat kita ini, kira-kira panggilannya gampang apa tidak? Karena orang kita ini kan kadang-kadang gak cetau, kadang-kadang kadang-kadang apa kebalik, ya. Maka sisi itu juga mungkin perlu diperhatikan. Kalau ingin nama yang maksimal, biar apa? Biar nanti yang diinginkan dan julukan itu sama, ya. Jadi maknanya kemudian sisi syar'inya, kemudian apa? Pengucapannya juga kalau bisa apa? Lebih mudah, ya. Allah Allah. Terus terakhir. Yang ketiga, memilih nama anak yang tertua untuk punya nama panggilan. Yaitu memilih nama yang terbesar ketika jadi kunyah. Ini yang dapat kita bahas. Insya Allah berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-48 insya Allah ta'ala. Demikian